padahal paling selesai juga sih sebenarnya. Nanti lagi jam kita sampai 11.10 ya. Nanti jam 11 kurang seperempat itu paling udah nggak nyampe lah. 10.30 udah selesai nih. Jadi nanti kita ngobrol lagi. Ya, aman. Saya lebih suka ngobrol kalau di pertandingan terakhir. Di pertemuan terakhir itu saya lebih suka ngobrol kok. Daripada sekedar membahas materi itu, saya lebih senang ngobrol kalau pertemuan terakhir. Nah, oke ya. Nah, saya minum dulu. Saya 2 minggu kemarin udah ngantor, jadi hari ini, hari Selasa saya ada di rumah. Biasanya saya dapat jatah ngantor hari Selasa ke sini. Ada yang telepon nomor tidak dikenal. Saya jarang angkat kalau ada telepon dari nomor tidak dikenal itu. Kenapa, Pak? Kenapa? Ya enggak itu, malas saja. Karena enggak kenal. Paling-paling tukang nawarin kartu kredit, kan jadi malas. Oke. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang pengelolaan hibah. Nah, kalau dikaitkan dengan utang, dikaitkan dengan pembiayaan kan sebenarnya agak sedikit ini ya, relevansinya agak sedikit berbeda gitu ya. Karena kalau kalian lihat di postur APBN gitu ya, di struktur APBN itu ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Nah, hibah ini kan masuknya di di pos pendapatan ya, di pos pendapatan. Selain pajak, PNBP, dan juga nanti ada penerimaan hibah gitu ya, dia masuk ke pendapatan. Nah, tapi kenapa kemudian kok dalam prakteknya di Kementerian Keuangan hibah itu dimasukkan ke dalam atau pengelolaannya dilakukan oleh unit yang melakukan pembiayaan gitu ya. Itu saya juga masih belum menemukan misteri yang memecahkan hal itu gitu ya, pertanyaan itu. Saya juga masih bertanya-tanya. Ini kan kenapa kok nggak dimasukkan ke ini sendiri gitu. Siapa tahu besok ada Direktorat Jenderal Hibah gitu kan, lumayan. Kalian bisa masuk ke situ. Izin, Pak. Kenapa, Dan? Menurutmu gimana, Dan? Nah, dulu kayaknya saya pernah dengar gini, Pak. Jadi, ya mohon maaf kalau salah ya. Jadi kan kenapa kok hibah itu dikaitin sama pembiayaan? Karena kadang tuh hibah itu sifatnya kayak misalkan misalkan nih kita baru download Spotify gitu, Pak. Nah, awalnya kan misalkan dikasih gratis selama 1 bulan. Nah, ketika kita udah agak kecanduan atau misalkan kita ngikutin aplikasi apa, terus untuk mendapatkan fitur yang lebih lanjut, nah silahkan untuk berlangganan. Nah, mungkin di hibah tuh hampir sama kasusnya kayak gitu. Misalkan untuk kita itu dikasih hibah suatu proyek, nah tapi atau hibah misalkan dalam ilmunya, nah tapi dalam satu sisi itu tuh terbatas, kayak jadinya nanti ya ini setengah-setengah nanggung gitu. Nah, mau nggak mau kayak nanti kita harus melakukan pengadaan pinjaman. Nanti intinya di hibah ini mungkin ada potensi keterkaitan dengan pinjaman itu, Pak. Ya, itu yang dulu pernah saya dengar katanya. Jadi kayak misalkan contohnya misalkan kita dikasih hibah yang ada ada sekalian transfer of knowledge juga. Nah, pada saat misalkan untuk MRT, nah kita dikasih hibah MRT, tapi itu tuh baru pembangunannya gitu misalkan. Nah, untuk misalkan pemeliharaan dan lain sebagainya itu ada syarat-syarat tertentu yang pada akhirnya mengharuskan untuk melakukan pinjaman dari yang ngasih hibah gitu, Pak. Itu sih yang pernah saya dengar. Makasih, Pak. Salah satunya itu, Dan, bahwa
Kalau ini secara ininya ya, dan teman-teman, ini secara secara teori dan secara ininya memang ada pinjaman yang kemudian disertai dengan hibah, itu ada. Jadi hibah ini merupakan bagian dari pinjaman. Hibah ini merupakan bagian dari pinjaman. Tapi sebenarnya itu tadi yang disampaikan Aden itu tadi justru malah kebalik gitu ya. Bukan hibah dulu, terus nanti ujung-ujungnya pinjaman, enggak. Tapi ada pinjaman yang diberikan oleh suatu lender gitu ya. Kemudian nanti sebenarnya ada satu porsi yang dijadikan sebagai bukan pinjaman tapi hibah gitu. Jadi hibah yang menyertai pinjaman itu memang ada. Cuman tahu saya kalau yang itu saya paham. Maksud saya adalah ketika konteksnya hibah ini adalah suatu pendapatan dalam APBN gitu ya. Tapi dia pengelolaannya ada di pembiayaan porsi sendiri. Satu pos tersendiri. Sebenarnya kan itu merupakan satu pos yang berbeda gitu, antara pendapatan dengan yang lain gitu kan. Ada memang penerimaan pembiayaan, tapi kan itu tidak diakui sebagai pendapatan negara, tapi memang pembiayaan dan sebagainya. Tapi kalau hibah ini kan tidak ada kewajiban untuk membayar kembali. Nanti kriterianya ada seperti itu. Makanya saya masih belum klik nih, belum. Makanya nanti ada di akhir pertemuan ini nanti kalian akan bisa memahami hal seperti itu. Terutama untuk yang keluar gitu ya, untuk yang keluar. Bukan untuk yang ke dalam saja, tapi untuk yang keluar. Hibah dalam konteks kita memberikan hibah. Nah, nanti seperti itu. Nah, kita lanjutkan dulu yang dimaksud. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan hibah itu apa gitu ya. Hibah itu adalah penerimaan negara dalam bentuk devisa dan sebagainya. Yang penting untuk digarisbawahi adalah apa? Yang tidak perlu dibayar kembali. Nah, itu yang tidak perlu dibayar kembali. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya itu kan tidak termasuk bagian dari pembiayaan. Kalau namanya pembiayaan kan setiap penerimaan atau pengeluaran gitu ya. Penerimaan nanti harus kita bayar kembali. Kalau pengeluaran itu nanti bisa mendatangkan akan kita terima kembali dan sebagainya. Itu kan konteks pembiayaan. Tapi kalau konteks hibah itu adalah penerimaan yang tidak perlu dibayar kembali. Atau nanti ketika misalnya kita memberikan hibah, misalnya berarti pengeluaran yang tidak akan kita dapatkan kembali nanti di masa mendatang kan gitu. Itulah yang dimaksud dengan konteks hibah, sehingga dia masuk ke sisi sisi pendapatan tadi. Ini sebenarnya beda ya. Kalian nggak perlu memikirkan kenapa kok tadi terus kemudian hibah nggak dimasukkan ke satu ini tersendiri, artinya kenapa kok itu masuk ke pembiayaan dan sebagainya. Itu nggak perlu kalian jadi pikiran kalian, nanti nggak bakalan keluar di ujian juga. Itu cuma inian saya aja, cuma semacam pemikiran saya aja sih. Itu enggak ya, itu tidak penting ya. Yang penting untuk kalian pahami itu adalah bahwa konteks hibah itu adalah suatu suatu penerimaan atau suatu sumber daya yang kita terima gitu ya kan. Nggak selalu uang gitu, ada yang barang, ada yang jasa dan sebagainya yang kita terima, tapi nanti kita tidak perlu untuk mengembalikan atau tidak perlu membayar lagi. Itulah konteksnya hibah, sehingga dia masuk ke sisi pendapatan negara. Nah, itulah yang dimaksud dengan hibah. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya hibah itu seperti tadi kita singgung di awal tadi, bayar kembali, nggak perlu dibayar kembali. Tapi ketika kita dulu baru di pertemuan pertama atau kedua itu, kalian kan sudah mempelajari bahwa dalam berhubungan dengan
negara lain atau dengan lender atau dengan donor gitu ya. Itu kalau zaman sekarang katanya tidak ada makan siang gratis gitu ya. Kecuali di rumah. Gitu. Jadi sebenarnya apapun yang diberikan oleh seorang donor atau seorang lender dan sebagainya itu dalam konteks hibah itu tentu ada hal-hal yang terkandung di dalamnya gitu ya, terkandung di dalamnya. Karena tentu setiap orang itu memberikan atau melakukan sesuatu itu kan pasti ada motifnya, ya kan? Dulu di awal pertemuan tentang utang ini kita sudah membahas bahwa sebenarnya ada motivasi dari negara donor atau negara atau lender gitu ya dalam memberikan utang, dalam memberikan konteksnya itu pembiayaan itu mereka punya motivasi, baik itu motivasi ekonomi ataupun motivasi politik bahkan begitu. Nah, karena walaupun tadi tidak perlu dibayar kembali, maka ada kriteria lainnya gitu ya. Walaupun tidak perlu dibayar kembali, tapi tentu apa yang diberikan oleh donor itu harus bebas dari ikatan politik ya. Artinya apa? Tentu tidak ada yang mengganggu stabilitas keamanan, tidak ada yang mengganggu kedaulatan dan sebagainya. Itu yang harus dipastikan oleh negara kita gitu ya, ataupun pelaksana kegiatan dalam hal ini kementerian lembaga ketika menerima hibah dari donor atau pemberi hibah. Bebas dari ikatan politik, artinya bukan kemudian ketika kita melakukan hibah terus nanti kita harus melakukan sesuatu hal yang diinginkan oleh si donor dan sebagainya. Itu termasuk bagian dari ikatan politik kan seharusnya seperti itu. Jadi secara teori hibah itu harus bebas dari ikatan politik. Tapi tentu tadi seperti yang sudah saya tekankan bahwa ketika suatu donor atau lender itu memberikan hibah, memberikan suatu pemberian, tentu ada maksud tertentu gitu ya dari mereka. Apa itu maksudnya ya? Itu tergantung konteks dari bantuan tersebut gitu. Bahkan ketika kalau kita nanti konteksnya memberikan hibah pun, kan kita juga pasti punya tujuan. Kita pasti punya tujuan untuk si penerima hibah yang kita beri itu kan begitu. Kalau misalnya Adan mau ngasih sarapan ke si Kiko misalnya. Hai Kiko, kamu mau nggak saya kirimin GoFood? Kan pasti Adan punya maksud tertentu kan ketika memberikan atau mengirimkan sarapan untuk Kiko tadi kan gitu. Maksudnya ya belum tentu maksud itu adalah maksud yang jelek, maksud yang buruk. Enggak harus maksudnya itu buruk. Bisa jadi ya karena Kiko ini lagi di rumah gitu, nggak masak misalnya, kemudian sama Adan dikirimkan, memang butuh dan sebagainya kan ya, itu adalah suatu bagian dari proses gitu ya. Tapi itu tadi maksud dari ketika suatu donor itu memberikan hibah kepada penerima, tentu ada maksud tertentu yang diinginkan oleh si donor itu gitu ya. Dan maksud tertentu itu di sini saya tidak selalu kemudian menilai buruk itu enggak ya, tapi maksudnya pasti ada yang baik dan ada yang, tapi tentu kita juga perlu yang kita hindari adalah motivasi dari donor yang merugikan negara kita kan, itu yang diantisipasi sehingga di sini harus kriterianya adalah bebas dari ikatan politik. Artinya jangan kemudian ketika kita menerima hibah lalu kita menjadi terikat secara politis dan sebagainya. Sehingga itu akan mengganggu kedaulatan dan stabilitas keamanan dalam negeri. Nah, itu yang perlu juga untuk diperhatikan. Gratis atau cuma-cuma, bebas dari ikatan politik. Kemudian, nah ini, hibah itu seharusnya harus mendukung tugas dan fungsi kementerian lembaga. Kalau misalnya hibahnya tidak mendukung, kalau hibahnya itu tidak mendukung tugas dan fungsi kementerian lembaga, untuk apa? Kan begitu. Artinya tidak bermanfaat gitu loh. Kan juga kita sebagai penerima juga punya bisa menilai apakah hibah itu bermanfaat atau tidak untuk kita. Kalau tidak bermanfaat ya untuk apa kan begitu. Nah, karena tentu setiap hibah yang diterima itu juga ditujukan untuk apa? Untuk mendukung
Dulu pernah ada yang kasus seperti ini. Artinya pihak donor itu memberikan hibah kepada kita, tapi ternyata itu tidak mendukung tugas fungsi kementerian lembaga. Justru itu menjadi satu beban bagi kementerian lembaga untuk mengelola hibah tersebut. Nah, ini kan kalau seperti ini kan jadi merugikan kita gitu lah. Artinya merugikan karena kita menerima hibah yang tidak bisa dimanfaatkan dan sebagainya, kan itu menerima itu kan. Dulu pernah ada seperti itu. Jadi kalau kayak gitu boleh ditolak, Pak? Ya aja, kan hibah kan nggak wajib. Kalau misalnya kali aja kayak nggak enak gitu. Oh, ya kalau nggak enak ya dikasih kucing aja lah, apa-apa. Baik, Pak. Ya namanya hibah kan suatu pemberian yang sifatnya apa ya? Ya tidak wajib diterima, tapi juga tidak wajib ditolak juga. Artinya kan itu adalah satu pilihan sebenarnya. Kalau misalkan memang bebas dari ikatan politik, kemudian kita butuhkan, ya why not gitu loh. Ya nggak apa-apa kan, baik-baik aja kan gitu. Tapi selama itu tidak kita perlukan, ya untuk apa? Kan itu nggak memiliki teknologi untuk mengoperasikan itu dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya cuma nganggur. Kemudian karena itu sudah diterima oleh SDM, berarti kan itu jadi barang milik negara. Jadi barang milik negara kan harus dipelihara dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya justru malah itu membebani pilihan mereka. Nah, itu yang sebenarnya harus dihindari. Itu sehingga hibah yang kita terima itu harus mendukung tugas dan fungsinya. Kalau tidak mendukung tugas dan fungsinya kan nanti malah hanya akan membebani kita. Nah, itu yang dimaksud dengan kriterianya itu harus mendukung tugas dan fungsi kementerian lembaga. Kemudian yang lain juga kita bisa menerima hibah ketika misalnya diperlukan untuk penanggulangan bencana, baik itu pada saat darurat bencana, artinya pada saat bencana itu baru saja terjadi, atau juga nanti pada saat recovery-nya, pada saat pemulihan pasca bencana. Itu juga kan kita butuh sumber daya, kita butuh baik itu peralatan, obat-obatan dan sebagainya, ataupun nanti pembangunan fisik dan sebagainya di daerah yang terdampak bencana itu. Nah, dalam hal ini hibah itu bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana tadi. Kalau yang hal-hal seperti ini sudah lazim untuk kita terima, misalnya mulai dari dulu ketika tsunami Aceh dan sebagainya sampai dengan bencana-bencana alam, karena kita memang kondisi geografisnya mengharuskan kita untuk berada pada daerah yang rawan bencana kan begitu. Nah, tentu hal ini menjadi satu hal yang tidak bisa kita hindari karena secara geografis kita berada pada negara yang menjadi daerah yang rawan untuk terjadi bencana, baik itu misalnya gempa bumi dan sebagainya. Nah, untuk terkait dengan penanggulangan bencana ini, hibah itu bisa dimanfaatkan pada saat penanganan bencananya, darurat bencananya, atau juga pada saat pasca bencana gitu ya, pemulihan daerah atau lokasi yang terdapat bencana itu. Nah, itu kriteria-kriteria yang diperlukan untuk menerima hibah gitu ya. Kemudian kita bisa lihat sumber hibah. Sumber hibah itu dari mana? Tentu ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri ya. Itu. Saya agak cepat aja lah. Yang dari dalam negeri ya bisa dari lembaga keuangan, perbankan gitu ya, non keuangan gitu ya, perusahaan, BUMN dan sebagainya, itu kan non keuangan dan sebagainya. Pemerintah daerah juga ada perusahaan asing yang berdomisili di negara kita gitu ya, Astra, Honda dan sebagainya, itu kan sebenarnya perusahaan-perusahaannya milik luar negeri gitu, yang berdomisili di Indonesia, itu juga bisa memberikan hibah. Lembaga lainnya misalnya ya LSM dan sebagainya, Jarum Foundation misalnya, itu kan suatu LSM dan masuk kategori lembaga lain, atau juga perorangan itu bisa memberikan hibah. Luar negeri, negara asing jelas negara, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF, UNESCO dan sebagainya, itu bisa. Lembaga multilateral, IFAD, IDB, ADB, World Bank gitu ya. Lembaga keuangan asing, perbankan. Kemudian lembaga non keuangan asing, misalnya USAID, AUSAID dan sebagainya, GTZ dan sebagainya. Ya,
Kemudian lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara RI. Kan ada BRI itu yang branch-nya ada di Hong Kong, ada di Singapura, ada Mandiri Singapura, ada Mandiri Hong Kong, ada Mandiri Tokyo, ada Mandiri London dan sebagainya. Nah, itu juga bisa. Itu diakui sebagai pemberi hibah luar negeri. Walaupun dia memang berasal dari lembaga keuangan Indonesia, tapi dia domisilinya di melakukan kegiatan usahanya di luar Indonesia, itu sebagai luar negeri ya. Bisa juga dari perorangan. Itu sumber hibah sudah jelas lah ya, ada dari dalam dan luar negeri. Kemudian jenis hibah. Nah, kalau dari jenisnya sebenarnya ada beberapa gitu ya. Ada nanti itu dari bentuknya itu hibah ada beberapa. Ada berupa uang gitu ya. Artinya hibah ini memang bentuknya itu uang yang diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Nanti pemanfaatannya itu diserahkan kepada pemerintah untuk apa gitu ya. Ya sebenarnya ini tetap hampir selaras dengan yang nomor 2 sih, uang untuk membiayai kegiatan. Artinya apa? Misalnya nih hibah itu untuk proyek penanggulangan terorisme misalnya, atau untuk penanggulangan atau untuk pengembangan kawasan lingkungan, atau untuk pengembangan lingkungan hidup dan sebagainya. Ya silakan, itu masuk ke negara. Itu untuk yang pertama, itu yang bentuk hibah yang pertama, itu uangnya masuk ke kas negara. Nanti pemanfaatannya ya terserah untuk pemerintah, tapi masih dalam lingkup tujuan pemberian hibah tadi. Misalkan untuk pengelolaan lingkungan hidup, ya sebenarnya itu digunakan untuk pengelolaan lingkungan hidup, tapi pemanfaatannya itu diserahkan kepada pemerintah ya. Itu untuk yang kategori yang pertama. Kalau kategori yang kedua, ini uang untuk membiayai kegiatan. Artinya ini bentuknya uang, tapi memang itu sudah ditujukan langsung oleh si lender, oleh si donor untuk apa? Untuk membiayai suatu kegiatan tertentu sesuai yang ada di kesepakatan hibah atau di perjanjian hibah. Misalnya di naskah hibahnya itu hibah untuk membiayai penanaman atau konservasi kawasan hutan bakau di Pulau Bali misalnya. Nah ya itu memang untuk membiayai kegiatan penanaman hutan bakau di Pulau Bali. Jadi tidak bisa digunakan untuk walaupun untuk konservasi bakau, tapi tidak bisa digunakan untuk di tempat lainnya. Tapi itu sudah fokus ke hibah, naskah perjanjian hibah sesuai dengan kesepakatan antara Indonesia dengan donor. Itu untuk yang kedua ya, bedanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama uang, tapi pemanfaatannya itu silakan diberikan kepada dibebaskan kepada pemerintah Indonesia, tapi tetap sesuai dengan tujuannya ya. Tuh. Kemudian yang ketiga bentuknya apa? Barang atau jasa. Kalau ini dia umumnya ya barang atau jasa yang diberikan oleh donor atau oleh pemberi hibah gitu kepada kementerian lembaga atau kepada instansi pelaksana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kementerian lembaga. Misalnya ketika kementerian lembaga itu punya suatu program pendidikan dan pelatihan misalnya. Kemudian tenaga pelatihannya itu berasal dari pemberi hibah atau donor dan sebagainya. Itu diakui sebagai hibah dari donor. Itu kan pengadaannya dilakukan oleh pemberi hibah gitu, dan si kementerian lembaga hanya menerima barang atau jasa tersebut dari donor ya. Itu yang dimaksud dengan hibah barang atau jasa. Kemudian ada juga bentuknya itu bahkan surat berharga. Artinya hibahnya itu berupa kepemilikan pada satu perusahaan ya. Ini masih belum banyak sih, atau belum sangat kecil kali porsinya, baru 1-2 hibah seperti ini, tapi sudah ada, sehingga dia termasuk juga menjadi bagian dari menurut bentuknya. Karena nanti kedepannya mungkin kita nggak tahu kan, siapa tahu ada juga terkait dengan surat ini kedepannya. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan bagi para pembuat kebijakan untuk menetapkan bahwa surat berharga itu juga masuk dalam bentuk hibah yang mungkin untuk bisa kita terima ya. Kemudian jenis hibah menurut apanya? Yang kedua adalah proses penganggarannya, proses perencanaannya. Ada yang hibah itu namanya hibah yang terencana,
ada juga yang namanya hibah langsung. Hibah terencana itu seperti apa? Tentu hibah terencana itu melalui proses perencanaan di Bappenas. Artinya apa? Artinya hibah ini kalau kalian waktu membahas tentang pinjaman itu kan ada bagaimana prosedur untuk mengajukan pinjaman, mulai dari RPJMN sampai dengan nanti prosesnya ke Blue Book, ke Green Book, sampai dengan ke Brown Book, sampai dengan daftar kegiatan yang mau dinegosiasikan oleh Kementerian Keuangan dengan lender di pinjaman itu. Nah, kalau yang hibah terencana itu seperti itu, artinya hibah yang sesuai dengan PJMN, kemudian nanti prosesnya diajukan ke Bappenas untuk dimintakan penilaian, kelayakan dan sebagainya. Itu ya untuk yang hibah terencana harus melalui proses perencanaan oleh Bappenas, masuk ke RPJMN, masuk ke Blue Book, masuk ke Green Book dan sampai ke daftar kegiatan atau Brown Book. Nanti baru dinegosiasikan oleh Kementerian Keuangan dan sebagainya. Prosesnya hampir sama dengan yang pinjaman gitu ya. Mulai dari pengajuan perencanaan sampai dengan nanti negosiasi dan penandatanganan. Itu yang namanya hibah terencana melalui proses perencanaan di Bappenas. Tapi ada juga hibah yang sifatnya langsung. Artinya hibah ini tidak melalui proses perencanaan di Bappenas, tapi dia langsung diterima oleh kementerian lembaga dari donor gitu ya. Dari donor. Kalau dalam hal ini tentu donor harus apa? Harus melakukan pelaporan, harus mengkonsultasikan dulu nanti ketika akan menerima hibah itu kepada Kementerian Keuangan maupun Bappenas. Tapi dia konteksnya adalah hibahnya itu bisa langsung diterima dan hibah ini bisa diterima pada saat tahun anggaran berjalan. Jadi tidak perlu direncanakan dulu dalam mekanisme dokumen anggaran. Jadi tidak masuk ke DIPA nggak apa-apa. Nah, jadi nanti langsung diterima di tahun anggaran berjalan, nanti baru kemudian dilakukan revisi DIPA jika itu hibahnya dalam bentuk uang. Kemudian kalau misalnya hibahnya dalam bentuk barang atau jasa ya nanti baru menggunakan proses sesuai dengan bagaimana pengelolaan hibah dalam bentuk barang atau jasa dan sebagainya. Tapi intinya hibah langsung itu adalah hibah yang diterima pada saat tahun anggaran berjalan dan tidak melalui proses perencanaan di Bappenas gitu ya. Kemudian siklus hibah. Kalau berbicara tentang siklus hibah, kalian yang penting untuk diingat-ingat adalah 5P ya, 5P itu aja. Apa itu 5P? Yang pertama adalah P yang pertama. P yang pertama adalah P rencanaan. P rencanaan. Bahwa hibah ini tentu harus melalui proses perencanaan dulu ya. Itu untuk ya tentu untuk terutama untuk yang hibah terencana gitu ya. Nah, kalau hibah langsung pun pasti harus melalui perencanaan. Artinya apa? Perencanaan ini bisa melalui Bappenas dan bisa juga koordinasi antara kementerian lembaga dengan Kementerian Keuangan Bappenas juga. Kemudian ada yang P yang kedua adalah P rundingan. Jadi P rundingan dan juga termasuk juga penandatanganan. Nah, inilah tahapan pertama dalam penerimaan hibah gitu ya. Nanti ada hibah yang direncanakan, ada kalau yang direncanakan seperti tadi saya sampaikan harus ada proses perencanaan di Bappenas. Kemudian nanti penandatangannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan karena yang melakukan negosiasi adalah Kementerian Keuangan. Tapi kalau hibahnya sifatnya langsung, tentu dia prosesnya ada di Kementerian Lembaga yang terkait gitu ya. Kalau prosesnya dan sebagainya itu ya perencanaannya dikonsultasikan tadi oleh KL ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Nah, signingnya itu penandatanganannya ya oleh Kementerian Lembaga yang bersangkutan gitu, bukan oleh Kementerian Keuangan karena dia yang melakukan penilaian, kelayakan dan sebagainya itu adalah Kementerian Lembaga yang bersangkutan. Itu untuk yang hibah langsung gitu ya. Kemudian yang selanjutnya P yang ketiga adalah penganggaran. Penganggaran tentu ini proses dalam rangka mencantumkan hibah ini dalam dokumen penganggaran gitu ya, karena kan setiap kegiatan atau setiap apalagi uang gitu yang digunakan oleh kementerian lembaga oleh pemerintah itu harus melalui mekanisme APBN kan gitu, sehingga ini harus melalui proses penganggaran gitu. Kemudian P yang keempat pelaksanaan. Ini nanti kaitannya dengan apa? Dengan misalnya ketika hibah terencana ya ada pencairannya kalau hibah terencana berarti ya lewat rekening kas negara dan sebagainya, lewat KPPN dan lewat PKN dan sebagainya kan begitu.
Itu untuk yang pelaksanaan ini terkait dengan pencairan atau pelaksanaan hibahnya. Pencairan uang kalau hibahnya bentuk uang, pelaksanaan kegiatan kalau misalnya hibahnya bentuk barang atau jasa. Kalau yang langsung kan bisa juga melalui langsung ke KL dan sebagainya, itu juga bisa. Kalau untuk hibah yang langsung sifatnya hibah uang yang sifatnya langsung, dia langsung ke KL, makanya dia nanti harus melalui proses revisi DIPA dan sebagainya. Itu untuk yang pelaksanaan. Yang kelima tentu pertanggungjawaban, kan begitu ya. Nanti bagaimana kemudian dicatat di laporan keuangan kementerian lembaga, dicatat di laporan keuangan pemerintah pusat dan sebagainya. Itu adalah siklus hibah. Secara umum ada 5 tadi, ada 5P ya. Oke. Kemudian, nah ini kalau proses hibah terencana bagaimana? Kalau proses hibah terencana ya tadi dari 5 proses tadi, perencanaan, negosiasi dan sebagainya, itu mulai dari PJMN kemudian sampai dengan dilakukan oleh penandatanganan oleh Kementerian Keuangan. Penganggarannya ya Kementerian Keuangan nanti mengajukan ke DPR gitu kan, dicantumkan dalam Undang-Undang APBN. Oh ini proyeksi penerimaan hibah yang terencana itu sekian, yang mau diterima sekian. Nah nanti kementerian lembaga menyusun RKAKL-nya untuk yang hibah terencana itu dan sebagainya, proses DIPA-nya dan sebagainya. Itu untuk yang penganggaran. Kalau untuk yang non terencana atau yang langsung, ya berarti nanti pada saat tahun anggaran berjalan ya proses revisi DIPA kan gitu. Kalau untuk yang hibah uang. Kemudian pelaksanaan ini terkait dengan proses pengadaan, proses pencairan dan sebagainya, termasuk juga pertanggungjawaban untuk pada saat kementerian lembaga melakukan pelaporan dan pemantauan, termasuk menyusun pertanggungjawaban. Itu untuk yang terencana. Kalau yang hibah langsung perbedaannya apa? Ya tentu tadi tidak melalui proses Bappenas dan melalui proses di Bappenas ya. Kalau hibah langsung perencanaannya ya KL mengkaji tujuan pemberian hibah tadi untuk apa. Kalau memang dia sesuai dengan tugas fungsi kementerian lembaga ya silahkan, tapi langsung itu juga harus dikonsultasikan dulu ke Bappenas dan Kementerian Keuangan. Karena apa? Karena sesuai dengan kriteria tadi. Jangan sampai kemudian nanti itu justru akan membebani anggaran pemerintah, membebani dari sisi politis dan sebagainya. Sehingga perlu untuk dikonsultasikan. Kemudian yang melakukan negosiasi ya kementerian lembaga terkait, kementerian lembaga yang menerima hibah itulah yang melakukan negosiasi untuk menerima hibah tadi, termasuk yang menandatangani hibahnya, naskah perjanjian hibahnya. Itu untuk yang proses hibah langsung. Penganggarannya sama lah, konsepnya, prosesnya kurang lebih sama gitu ya. Kemudian kalau ini total penerimaan hibah ini, hibah itu kan ada yang tadi, ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri gitu ya. Kalau untuk hibah yang dari luar negeri itu umumnya hibah dari luar negeri itu konteksnya adalah hibah yang terencana. Kalau hibah yang dari dalam negeri itu umumnya adalah hibah yang sifatnya hibah langsung ya, terkait yang diberikan langsung kepada kementerian lembaga. Kalau kalian bedah lagi gitu ya, kalau kalian tertarik untuk membedah masalah tentang hibah ini, kalian bisa melihat nanti dari penerimaan hibah yang 8 hampir 9 triliun 16, hampir 12 triliun tahun 2017, hampir 16 triliun di tahun 2018 dan 5 triliun di tahun 2019, itu ketika di breakdown ada yang dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri. Yang dari luar negeri itu yang terencana berapa, yang langsung berapa dan sebagainya, itu nanti akan kalian ketahui di sini. Nah, nanti kalian akan ketahui bahwa di tahun 2018 itu dari 15,5 triliun hibah yang diterima oleh pemerintah pusat, ternyata hampir 70% itu adalah hibah yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh kementerian lembaga, yang berasal dari pemerintah daerah. Karena apa? Karena ada pilkada, karena ada pemilihan umum, karena ada pemilu sebagainya. Kemudian pemerintah daerah itu memberikan hibah kepada kementerian lembaga, instansi pusat, misalnya Polri, misalnya KPU, misalnya apa dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya adalah ya betul konteksnya adalah hibah, tapi kan oleh Pemda tadi kan juga uang negara juga sebenarnya yang ada di pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi dan sebagainya. Sehingga sebenarnya hibah yang diterima oleh pemerintah pusat ini ya kalau istilah saya itu keluar dari kantong kiri masuk ke kantong kanan gitu.
uang pemerintah juga, tapi masuk ke pemerintah lagi dan sebagainya. Tapi karena ini konteksnya adalah penerimaan yang diterima oleh lembaga, oleh pemerintah pusat gitu ya, maka dia harus dicatat sesuai dengan definisi hibah yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang tadi kita bahas di awal tadi gitu ya. Nah itu kalau kalian mau membedah lagi di situ bahwa ternyata hibah ini walaupun 15 triliun tapi sebagian besar berasal dari dalam negeri di di tahun 2018, di tahun 2017 ini. Itu untuk statistik hibah. Ini sumbernya dari LKPP. Kalau yang 2020 ini karena masih berjalan, laporan keuangannya baru disusun gitu ya, jadi saya belum bisa menyampaikan datanya untuk yang tahun 2020. Kemudian, nah ketika kita menerima hibah, itu bukan berarti kemudian kita memang benar-benar gratis gitu ya. Artinya kita nggak mengeluarkan biaya apa-apa gitu. Tapi pasti pemerintah juga akan mengeluarkan biaya yang terkait dengan hibah ini. Nah, biaya apa saja yang terkait dengan hibah? Apa saja yang mempengaruhi biaya yang kemudian muncul dari penerimaan hibah ini? Tentu yang pertama ada biaya angkut. Ini misalnya kalau ketika pemerintah menerima hibah dalam bentuk barang dari negara donor. Contohnya misalnya ini ketika pemerintah kita mendapatkan hibah gerbong kereta dari Jepang misalnya, gerbong KRL itu. Untuk ngangkut gerbong KRL itu dari Jepang ke Indonesia itu kan butuh biaya. Nah itu kita juga harus menanggung biaya itu. Artinya ketika kita memindahkan gerbong-gerbong KRL itu dari Jepang ke Indonesia untuk dijadikan gerbong KRL komuter itu, ya maka kita harus menanggung biaya angkutnya. Sehingga hibah itu tadi juga tetap mengandung biaya berupa biaya angkut ya. Ini misalnya untuk membiayai pengangkutan barang dari negara donor. Nah, contohnya tadi misalnya. Kemudian biaya sharing office. Maksudnya apa ini? Sharing office ini misalnya ketika suatu donor ini punya proyek atau punya kegiatan yang sebagai hibah misalnya. Misalnya pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam gitu ya. Nah, si donor ini kan pasti butuh kantor di Indonesia gitu. Misalnya kantornya ada di Kementerian Lingkungan Hidup sana gitu ya. Maka kan Kementerian Lingkungan Hidup perlu menyediakan ruangan kantor untuk si donor tadi, untuk konsultannya donor tadi yang bekerja dalam rangka memberikan hibah tadi. Misalnya kalau ketika konservasi lingkungan di Pulau Komodo misalnya. Nah tentu kan si Kementerian Lingkungan Hidup ini harus menyediakan tempat untuk para tenaga dari donor tadi untuk melakukan kegiatan dalam rangka hibah untuk misalnya konservasi di Pulau Komodo tadi. Nah itu namanya termasuk biaya sharing office. Artinya pemerintah menyediakan ruang kerja bagi donor selama pelaksanaan kegiatan hibah. Itu kan juga bagian dari biaya yang harus ditanggung oleh penerima gitu ya. Kemudian banking commission. Nah kalau ini untuk hibah yang bentuknya uang gitu ya. Kalau untuk hibah yang bentuknya uang, ada nanti misalnya biaya transfer antar bank untuk mentransfer dana hibah. Ini namanya banking commission. Misalnya ketika pemerintah Jepang itu memberikan hibah uang untuk Indonesia, JICA gitu ya, Japan International Cooperation Agency gitu. Nah ketika mereka mentransfer biaya kan pasti ada biayanya. Mentransfer hibah itu ada biayanya. Nah, itu namanya biaya-biaya terkait dengan transfer itu ada namanya banking commission yang mana itu harus menjadi beban yang ditanggung oleh pemerintah dalam rangka penerimaan hibah tadi. Ini namanya banking commission. Nah, biaya-biaya inilah yang kemudian nanti akan kita tanggung dalam hal penerimaan hibah. Ada yang namanya biaya angkut, ada biaya sharing office, ada juga namanya banking commission. Itu untuk terkait biaya hibah gitu ya. Nah, tadi saya singgung bahwa selain kita menerima hibah dari donor, sekarang ini kita sudah mulai memberikan hibah kepada pemerintah atau lembaga asing gitu ya. Pemerintah itu juga sudah mulai memberikan hibah kepada pemerintah ataupun lembaga asing. Untuk apa? Untuk maksud pemerintah memberikan hibah ini artinya untuk apa? Untuk pelayanan.
Yang pertama adalah untuk pelayanan, artinya mendukung pelayanan warga negara Indonesia di luar negeri. Contohnya, misalnya hibah untuk asrama mahasiswa Al-Azhar di Kairo. Jadi Indonesia itu membangun asrama mahasiswa untuk mahasiswa Indonesia di Mesir sana. Indonesia membangun asrama. Itu merupakan hibah yang diberikan oleh pemerintah kita kepada pemerintah Mesir gitu ya. Jadi nanti yang mengelola asrama itu ya sana, pemerintah sana. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya pemeliharaan atas asrama itu kan begitu. Tapi kita menghibahkan pembangunan asrama tadi ya. Artinya kita yang membangun, terus kemudian kita akui sebagai hibah untuk pemerintah Mesir gitu ya. Itu untuk mendukung pelayanan warga negara Indonesia. Hibah pembangunan masjid di Australia dan Amerika. Jadi ada komunitas warga negara Indonesia yang mengajukan atau meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memudahkan dalam hal komunitas masyarakat Indonesia di luar negeri. Maka ada pembangunan masjid di Houston, Amerika, ada pembangunan masjid di Canberra, di Sydney dan sebagainya. Nah itu juga nanti pemerintah mengakui bahwa kita memberikan hibah kepada negara luar negeri tersebut dalam konteksnya untuk membangun masjid di sana gitu ya. Tapi kalau namanya hibah kan kita tidak perlu melakukan pemeliharaan barang milik negara dan sebagainya. Kemudian ada juga nanti hibah itu terkait dengan kemanusiaan. Ya misalnya ketika kita terjadi bencana alam di negara kita, itu kan banyak bantuan yang mengalir. Begitu juga ketika kita ada negara yang membutuhkan bantuan, maka Indonesia juga sudah memberikan bantuan berupa hibah kepada negara ya di Palestina gitu ya. Ada hibah bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Kemudian ada dulu kita pernah memberikan bantuan di tahun 2013 itu ada bantuan pengungsi untuk di Bosnia, Herzegovina dan sebagainya. Itu untuk konteksnya untuk kemanusiaan. Kemudian ada juga namanya tentu untuk apa? Untuk politik. Kita memberikan bantuan karena apa? Kita punya komitmen untuk membantu atau bekerja sama dengan negara lain. Artinya ketika kita membangun hubungan baik dengan negara lain, maka kita memberikan bantuan atau kerjasama dengan negara lain itu agar negara lain itu juga memberikan dukungan secara baik itu secara moral kepada pemerintah Indonesia. Misalnya ini contohnya apa? Hibah ke pemerintah Palau. Palau itu adalah negara kepulauan di Pasifik sana. Kalau kalian mengikuti perkembangan perkembangan negara di Pasifik sana, itu ada satu negara yang namanya itu Vanuatu. Negara itu vokal banget, dia itu mendukung Papua Merdeka. Jadi Vanuatu itu usil banget lah kalau sama Indonesia, kalau bahasa saya. Jadi mereka memprotes bahwa terjadi pelanggaran HAM di Papua dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka itu mendapatkan pendekatan dari organisasi Papua Merdeka sana. Gitu. Nah, makanya pemerintah salah satu strateginya untuk mengcounter sisi kalau pemisahan diri itu namanya apa istilahnya? Disintegrasi ya? Separatisme, Pak. Nah, separatisme. Nah, untuk mengcounter kegiatan separatis dan sebagainya itu salah satu bentuk kebijakan luar negeri pemerintah kan adalah membangun hubungan baik dengan negara lain. Sehingga pemerintah dalam hal ini konteksnya ada memberikan hibah kepada pemerintah Palau. Itu dulu kalau tidak salah hibahnya itu digunakan untuk membeli alat-alat pertanian atau apa gitu di negara di pemerintah Palau itu. Membeli traktor atau apa untuk pertanian di sana. Tapi kita memberikan hibah itu dalam bentuk uang kepada pemerintah Palau. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan adalah bahwa hibah itu tentu kan ada motivasinya, baik itu ekonomi ataupun politik. Nah, dalam hal ini kan sebenarnya tentu ketika suatu hibah diberikan oleh donor itu pasti tidak akan bisa terlepas dari motivasi yang mendasarinya gitu ya. Tapi yang penting untuk kita garis bawahi tadi adalah bahwa hibah yang diberikan atau hibah yang kita terima itu tidak kemudian menjadi satu ikatan politis bagi negara kita yang kemudian itu akan mengganggu kedaulatan atau
kebebasan dari negara kita dalam menentukan kedaulatan gitu ya. Nah itu yang penting. Tapi tentu namanya hibah pasti ada maksud tertentu. Misalnya kalau dalam terkait dengan kerjasama ini juga pernah hibah untuk Afghanistan. Kalau ini sebenarnya ini untuk pembangunan masjid juga kalau nggak salah itu di Afghanistan. Tapi ini murni untuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Afghanistan untuk mengembangkan sisi membangun rehabilitasi di Afghanistan setelah mereka porak-poranda karena adanya perang saudara di Afghanistan itu untuk kerjasama di pemerintah asing gitu ya. Nah ini dasar hukum belanja hibah ini ada di PMK tentang pelaksanaan belanja hibah ke pemerintah atau lembaga asing. Oke, mungkin itu sih yang sedikit yang bisa sampaikan terkait dengan hibah. Sebenarnya kalau kalian mau mengeksplor lagi terkait dengan hibah itu banyak isu-isu yang bisa kalian gali, isu-isu yang bisa muncul gitu ya, yang menarik terkait dengan hibah ini. Artinya misalnya kalau hibah dalam negeri tadi gitu ya, artinya bagaimana misalnya kalian mau meneliti, kalian mau menulis tentang KTTA, tentang hibah gitu ya, hibah dalam negeri terutama. Bagaimana keterkaitan antara hibah dalam negeri dengan keterpilihan petahana gitu dalam pemilihan kepala daerah misalnya dan sebagainya, itu kan juga bisa diteliti juga sebenarnya gitu kalau kalian mau menggali lebih lanjut, karena ya tadi konteks hibah dalam negeri itu lebih banyak ketika terjadi tadi misalnya 2017-2018 itu banyak sekali penerimaan hibah untuk pemerintah pusat, tapi itu sebenarnya konteksnya adalah dalam hal pelaksanaan atau membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Lembaga terkait dengan penyelenggaraan pemilu tadi misalnya dan sebagainya, untuk yang statistik atau penerimaan hibah dan seperti apa. Sebenarnya sih ada hal yang baru ini nanti kalian bisa kalau tertarik kalian bisa mempelajarinya di luar jam kuliah lah. Nanti kalian bisa mengeksplor tentang LDKPI namanya. Nah ini Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional. Ini nanti kalau kalian mau mengeksplor lebih lanjut tentang hibah, ini nanti ada namanya Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional. Ini lembaga bentuk di tahun 2019 baru mulai efektif gitu ya, untuk mengelola dana hibah pemerintah Indonesia ke luar negeri. Nanti rencananya ke depan juga penerimaan hibah itu juga mungkin bisa masuk ke LDKPI ini dan sebagainya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hibah. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hibah dan sebagainya, atau yang lain-lain, boleh terkait dengan pengelolaan utang. Kalau ada yang masih ingin di explore lebih lanjut, silakan saya beri kesempatan untuk bertanya. Kalau untuk terkait dengan materi tentang hibah, mungkin saya